perhatian. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang sudah stay tune, silakan langsung isi link daftar hadir nak ya. Untuk link daftar hadir, silakan kalian lihat di deskripsi WhatsApp grup kita. Untuk hari ini, kita akan memasuki bab 2, yaitu mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial mungkin salah satu materi yang baru bagi kalian, belum ada di SD, tetapi interaksi sosial sudah kita lakukan sejak dulu. Setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial, kedua menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan ketiga mengelompokkan bentuk interaksi sosial berdasarkan jumlah pelakunya. Oke. Interaksi sosial itu sendiri merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol atau bahasa. Jadi, sesuatu yang bisa dikatakan sebagai interaksi sosial apabila dia berkaitan dengan orang lain. Misalnya saja, contohnya, ibu mengobrol dengan seseorang. Atau, jangankan mengobrol nak ya, kamu senyum. Ketika senyum, kemudian orang itu balas senyum. Itu juga bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Nih, ibu menjelaskan dengan kalian secara ini. Walaupun secara tidak langsung, ini bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Ini ibu sendiri itu individu, sedangkan kalian ini kan banyak nih orangnya kan, siswa ibu, itu adalah kelompok. Jadi adalah individu dengan kelompok. Akan tetapi, kalau misalnya aktivitas itu kita lakukan seorang diri, sendirian aja, misalnya saya sedang bermain gitar, saya sedang bernyanyi di teras, tapi sendirian, tidak melibatkan orang lain, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial atau bukan interaksi sosial. Jadi diingat, interaksi sosial itu harus terjadi antara dua orang atau lebih dan harus ada saling menanggapi. Baru bisa dikatakan interaksi sosial. Kita bersalaman. Kamu salaman nggak sendirian kan? Itu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Kemudian, kalau misalnya kamu memanggil temanmu di pasar, Joni, tetapi Joni rupanya tidak menyahut, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Syarat untuk terjadinya sebuah interaksi sosial adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, secara langsung, baik tanpa alat maupun dengan alat. Misalnya kita ngobrol langsung sama temenmu, atau kamu teleponan sama temenmu, itu disebut kontak sosial. Kemudian, kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari oleh jumlah pelaku, tindakan ataupun tanggapan dan sifatnya. Sedangkan untuk komunikasi, yang kedua syarat dari terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi, suatu bentuk penyampaian informasi dari seorang narasumber, yang itu disebut komunikan, kepada komunikator. Komunikasi dapat juga dikatakan merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan dapat diterima dan dapat dipahami. Dalam komunikasi, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ada si pengirim atau sender, kemudian ada si penerima atau receiver, kemudian ada pesan yang disampaikan, dan ada umpan balik atau balasan atau feedback dari si penerima terhadap pesan yang diterimanya. Berdasarkan jumlah pelakunya, tadi sudah Ibu jelaskan, interaksi sosial ada 3. Ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tugas kalian hari ini, minggu sebelumnya kan Ibu sudah minta kalian untuk menulis 20 aktivitas kalian di rumah. Tugasnya, dari 20 itu, silahkan kalian list
apa saja yang termasuk bukan interaksi sosial. Jadi dari 20 itu yang termasuk bukan interaksi sosial, tulis 1, 2, 3 yang mana aja yang kamu lakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Yang kedua, yang termasuk interaksi sosial. Yang pertama A, individu dengan individu, apa saja. Kemudian B, individu dengan kelompok. Dan yang C, kelompok dengan kelompok. Jadi tolong dikerjakan di buku tugas, Ibu tunggu. Kemudian setelah selesai dikerjakan, difoto dan diupload pada Classroom. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan pada grup WA kita. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu untuk hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.